السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده بعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya malam ini kita bisa bersama kembali. Semoga bersama ini kelak Allah bersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sudah ya nak ya? Baik, saya diminta untuk meneruskan kajian bulan yang lalu yang temanya persoalan seberapa jauh sabar kita. Taib, kemarin saya sudah sampaikan 2 poin ya. Sekarang masuk ke poin ketiga. Bagaimana agar kita dalam menjalankan hidup ini berada dalam kesabaran, terutama saat menghadapi ujian. Yang pertama saya sudah selesaikan, yang kedua sudah, sekarang yang ketiga. Agar kita bisa sabar dalam menjalankan hidup, baik itu berupa nikmat maupun cobaan. Ingat sebenarnya Pak, cobaan yang menimpa kita ini belum seberapa. Ya. Ujian yang menimpa kita ini belum seberapa jika dibandingkan cobaan dan ujian yang menimpa para nabi. Kita suka bilang begini, ya Allah, saya ini sudah salat, saya baca Quran, saya ikut kajian, kenapa kok cobaan saya berat betul? Satu belum selesai, yang satu sudah datang lagi. Coba renungkan dengan baik. Kata Nabi, kalau kita ini merasa besar cobaan yang menimpa diri kita, coba deh ingat cobaan yang menimpa Nabi. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan begini, liya'zil muslimina fi masaibihim al-musibatu li. Jadi kata Rasul, musibah yang menimpa diriku ini sungguh akan menghibur kaum muslimin. Saya ulangi, musibah yang menimpa diriku ini akan menghibur kaum muslimin. Artinya manusia yang sangat dicintai oleh Allah pun dalam hidupnya masih diberi ujian, cobaan. Satu hal misalnya, ketika Rasulullah SAW dari Mekah pergi ke Taif untuk menyampaikan risalah Islam, apa yang dilakukan orang-orang Taif kepada Rasulullah? Rasulullah dicaci, Rasulullah dihina, Rasulullah ditimpuki. Ketika itu Rasulullah sedih sekali. Kenapa? Karena penduduk Taif tidak mau menerima dakwah Islam. Dalam kesedihan itu Rasulullah pulang, sampai-sampai Rasulullah tidak berani mengangkat wajah beliau, saking sedihnya. Rasulullah menunduk. Sampailah di daerah namanya Qarnut Ta'lib. Qarnut Ta'lib itu tempat miqatnya orang Taif. Di sana Nabi angkat wajah beliau. Ternyata apa yang terjadi? Di atas sudah berdiri malaikat Jibril.
Dan malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Muhammad. Dan Rasulullah menjawabnya. Lalu malaikat Jibril berkata, Allah tahu apa yang dilakukan oleh umatmu. Dan Allah telah mengutus malakul jabal. Lalu kemudian malakul jabal itu berkata kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Muhammad. Dan dijawab. Lalu malaikat itu berkata, Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk menerima perintahmu apapun yang kau mau. Lalu malakul jabal menawarkan kepada Nabi, jika engkau mau Muhammad, maka saya akan timpakan 2 gunung besar yang ada di kota Mekah kepada penduduk Taif. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah kelak mengeluarkan generasi-generasi yang mentauhidkan Allah dari penduduk Taif. Itulah kesabaran Rasul. Maka ketika kita dalam hidup ini diterpa cobaan ujian, coba ingat cobaan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan terasa ringan. Karena itu Nabi mengatakan liya'zil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Karena Rasulullah saja yang sangat dekat dengan Allah masih diberi cobaan oleh Allah. Ingat satu sabda Nabi. Hadis ini sahih. Kata Nabi, "Man 'azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawwanu 'alaihi musibatuhu." Man 'azamat musibatuhu, siapa merasa besar sekali musibah yang menimpa dirinya, siapa yang merasa cobaan itu berat betul, maka kata Nabi, falyadhkur musibati, hendaklah kalian mengingat musibah yang menimpa diriku. Fa innaha satahawwanu alaihi musibatuhu, kalau engkau ingat musibah yang menimpa diriku, maka engkau akan merasa ringan dan kecil musibah yang terjadi pada dirimu. Gak malu kita bilang, ya Allah, saya sudah salat, saya sudah begini, kenapa musibah tetap kau berikan? Nabi yang paling dekat dengan Allah pun masih diberi musibah. Masih ingat kemarin saya sampaikan bahwa tak ada apapun yang Allah berikan kepada hambanya yang tidak ada nilai indah yang sedang Allah siapkan untuknya. Masih ingat kemarin Anda sampaikan bahwa bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, kadang Allah memberi cobaan kepada hamba tersebut. Ada satu hadis, Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhat. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah menguji hamba tersebut. Jika hamba itu ridho dengan ujian Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Bagaimana kita tidak mau sabar? Wong cobaan dan musibah yang Allah berikan adalah bentuk dekapan dan cinta Allah kepada kita. Karena kecintaannya lah kita diuji. Mungkin selama kita tidak diuji, kita jauh dari Allah. Kita banyak melakukan kemungkaran. Kita tidak mau patuh terhadap perintah Allah dan asik dengan larangan-larangan Allah. Karena itu kadang Allah mendatangkan cobaan kepada kita. Ingat berapa banyak orang yang justru karena diuji oleh Allah, hidupnya menjadi lurus dan benar. Lihat Quran pada surah At-Taghabun, surat ke-64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah.
Tidak ada satu musibah yang menimpa diri kalian, menimpa kita semua ini, illa biiznillah, kecuali seluruhnya atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman, percaya, yakin kepada Allah, maka musibah itu menjadi petunjuk buat hati. Yang selama dia mungkin tidak pernah dapat cobaan, hidupnya tidak pernah beres, jauh dari Allah, maka ketika dicoba oleh Allah, orang menjadi dekat. Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah mengatakan, musibatun tuqbilu biha ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Musibah yang membuat engkau dekat dengan Allah itu jauh lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuat engkau lupa kepada Allah. Saya ulangi ya. Musibah yang membuat engkau dekat dengan Allah itu jauh lebih baik daripada nikmat yang membuat engkau lupa kepada Allah. Dan secara naluri, manusia dalam kenikmatan suka lupa kepada Allah. Tapi justru dalam cobaan membawa kita dekat dan ingat kepada Allah. Coba renungkan Al-Quran pada surat Fussilat, surat ke-41 ayat yang ke-51. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Dan apabila kami anugerahkan kepada manusia kenikmatan, justru yang terjadi pada manusia berpaling dan menjauh dengan sombongnya. Wa idza massahu syarru, dan apabila ditimpa cobaan, kejelekan yang tidak sesuai dengan harapannya, fadhu du'ain arid, maka membawa dia berdoa panjang kepada Allah, membawa dia mencari Allah, membawa dia dekat dengan Allah. Bagaimana kita tidak mau sabar dengan cobaan itu? Nah, akhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, ini penting untuk dipahami. Yang keempat, kemarin bulan lalu 1, 2, sekarang 3 tadi saya sudah sampaikan, sekarang yang keempat. Begini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, seseorang itu makin kuat keimanannya, makin bagus keimanannya, maka bersama itu cobaannya pun makin berat. Kalau begitu Ustaz, saya nggak perlu iman kuat agar cobaan saya tidak berat. Kita suka bilang begitu kan? Saya mau jawab ini dulu agar kita bisa paham. Makin berat iman, makin kuat iman seseorang, maka cobaannya makin berat. Lalu orang merespon, kalau begitu saya tidak perlu kuat iman agar cobaan saya tidak berat. Saya kasih analogi sederhana. Maksudnya saya kasih contoh. Pohon makin tinggi, yang mengikuti Rasulullah, itulah yang paling besar cobaannya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini. Orang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Saya ulangi, fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu sulban
tadda bala'uhu. Barang siapa agamanya itu kokoh, ishtadda bala'uhu, maka cobaannya pun sangat berat. Wa in kana fi dinihi riqqah, jika agama orang itu lemah, tak kokoh, ibtuliya ala hasabi dini, maka dia pun diuji sesuai dengan kadar kekuatan agama dia. Karena itu disinilah keadilan Allah. Allah tidak zalim. Andaikan orang itu lemah imannya, diberi cobaan yang berat, maka pasti dia tidak akan sanggup sama sekali. Karena itulah Allah itu adil. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Jadi kalau demikian, di saat antum dan kita semua diuji oleh Allah, Allah sudah mengukur kekuatan kita. Maka kalau begitu jangan gampang lemah. Karena Allah tidak pernah zalim. Quran surat ke-10 ayat 44. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sungguh Allah tidak pernah zalim kepada manusia sedikit pun tidak. Tapi manusia itulah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Cuma kita ini senang betul nyalahkan Allah. Coba kalau kita dikasih nikmat, sehat, jabatan, harta banyak, apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan? Usaha, peras keringat, banting tulang. Tapi ketika Allah beri cobaan, apa dia katakan? Kalau dia diberi sesuatu yang tidak nyaman, apa dia katakan? Takdir Allah. Coba renungkan surat An-Nisa ayat 79. Allah Ta'ala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kebaikan apa saja yang kalian raih, yang menimpa diri kalian, itu datangnya dari Allah. Dan keburukan apa saja yang menimpa dirimu, itu karena ulah dirimu sendiri. Karena apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan. Lalu bagaimana saat nikmat dikembalikan kepada kita, di saat tidak enak, takdir Allah. Ketidakpahaman terhadap agama. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Jadi untuk menjadi orang sabar, kita memang harus tahu makin besar keimanan kita, makin besar cobaannya. Tapi antum jangan khawatir, karena makin iman antum kuat, makin kokoh antum berdiri. Pak, dua orang berbeda nih, diuji oleh Allah sama. Dua orang berbeda diuji oleh Allah sama. Dengan kapasitas iman dan ilmu berbeda, maka pasti reaksinya akan berbeda. Saya ulangi, dua orang berbeda diuji dengan ujian yang sama, dengan kapasitas iman dan ilmu berbeda, maka reaksi pasti berbeda. Orang kalau imannya lemah, dengan ujian selalu penuh dengan keluh kesah, bahkan bisa jadi putus asa. Tapi orang dengan keimanan yang kuat, dalam ujian dia masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia tahu, satu, Allah tak uji kalau tak sesuai dengan kesanggupannya. Lalu dia tahu setiap ujian ini pasti ada hikmah yang Allah siapkan. Dan dia tahu bahwa setiap ujian ada hal indah yang sedang Allah siapkan untuk kita. Dan dia tahu bahwa Nabi saja yang mulia, ujiannya sangat besar. Itulah orang-orang yang beriman dan punya ilmu. Kemudian yang kelima, antum pahami yang kelima. Setiap ujian yang Allah berikan, pasti ada jalan keluar yang Allah siapkan.
Setiap ujian yang Allah berikan, ada jalan keluar yang Allah siapkan. Dan kita tahu semua ayatnya ini. Kita sering baca, fa inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Setelah kesulitan ada kemudahan. Ini terjemah yang salah. Karena kalau setelah itu bahasa Arabnya ba'da. Ini ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak ciptakan kesulitan kecuali ada kemudahannya. Cuma kita memang harus mengerahkan seluruh potensi yang ada pada diri kita. Apa itu? Allah kasih akal. Ya mikir. Bagaimana keluar jalan? Bagaimana keluar dari persoalan ini? Ingin keluar dari persoalan tapi tidak menggunakan akal. Lalu yang kedua, apa yang antum fikirkan dan antum renungkan, ini jalan keluarnya, ya implementasikan dengan fisik kita. Kita nih kadang-kadang kalau diuji oleh Allah nggak mau mikir tapi pengen selesai. Bagaimana caranya? Ya berpikir bagaimana keluar jalan dari persoalan ini. Setelah fikir, implementasikan dengan tubuh kita. Action, eksekusi. Berhenti, setelah itu antum meminta kepada Allah. Doa, optimalisasikan seluruh potensi yang ada pada diri kita. Akal kita berpikir, fisik kita melakukan sesuatu, hati kita minta kepada Allah. Allah kasih jalan. Ini mikir gak mau, pengen selesai. Itu namanya apa? Apa namanya kemarin? Okem. Tahu okem? Kalau yang seumuran saya mesti tahu itu. Okem. Lu ada bahasa okem banget tuh orang. Apa okem itu? Ogah kerja, enak makan. Usaha nggak mau, pengen enak. Nah itu dia tuh. Mikir enggak, usaha enggak, doa enggak, tapi pengen jalan keluar ada. Itu namanya okem, Bang. Dia pikir simsalabim. Iya Allah kasih jalan keluar, tapi Allah sudah ciptakan kita dengan potensi-potensi. Maka gunakan potensi yang Allah berikan agar jalan keluar itu ketemu. Ayo mikir. Lalu apa yang kita pikirkan kita implementasikan. Terus jangan lupa minta pertolongan kepada Allah dengan doa. Itu yang dianjurkan. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Nih, disampaikan oleh seorang ulama, la yaghliba usrun yusraini. Apa itu? Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Saya ulangi, satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Karena itu di surat ini Allah berikan jalan dua kali. Allah sampaikan hanya diselingi dengan waw ataf. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dua kemudahan tidak mungkin mengalahkan satu kesulitan. Jalan itu Allah kasih banyak. Cuman kita yang tidak mau. Malas mikir, malas usaha, malas doa. Hidup pengen enak. Namanya apa tadi, Pak? Saya yakin antum pulang itu yang antum dapat. Oke. Ya, ikhwani wa ikhwati fillah. Kemudian selanjutnya, ini sabarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diuji oleh Allah, nih, kesabaran itu menjadi penting. Tapi saya sampaikan dulu, apa sih definisi sabar itu? Apa sabar itu? Pak, ayo, yang bisa boleh pulang. Apa sabar itu? Ikhlas. Ya beda, ikhlas beda, sabar beda. Apa tuh? Kan sering bilang, sabar Tondo, sabar Thomas,
sabar Pak. Terus maknanya apa? Sama kita suka datang ke pengantin ya. Kalau kita datang ke pengantin kita doa gimana? Semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ditanya apa artinya sakinah, mawaddah, warahmah, nggak ngerti. Nah itu sama tuh, ucapannya sering tapi kita kadang-kadang nggak paham. Kalau ditanya apa artinya sakinah, mawaddah, yang bagus-bagus lah. Apa artinya sabar Pak? Nih, sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan apa yang Allah tidak suka. Saya ulangi ya, sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan yang Allah tidak suka. Itu namanya sabar. Saya kasih contoh pelan-pelan. Orang itu kalau diuji oleh Allah reaksinya ada berapa Pak? Orang diuji oleh Allah reaksinya ada berapa? 4. 1, marah. 2, sabar. 3, ikhlas, ridho. 4, bersyukur. Ini orang kalau diuji oleh Allah cuma 4 ini reaksinya Pak. 1 apa? Marah. Saya kasih contoh. Orang-orang jahiliyah dulu kalau ada keluarganya meninggal, apa yang dia lakukan? Dia ambil pasir Pak, dia siramkan ke dirinya. Bajunya dia robek-robek. Itu yang disebut marah atau meratap. Pernah nggak antum ngerasain itu? Marah diuji gitu. Pernah ya? Orang mobilnya banyak kempes. Apa yang dia lakukan? Apa yang ditendang Pak? Bannya. Itu salah apa itu? Itu jenenge apa? Marah. Marah sama ujian. Yang kedua, ada orang diuji oleh Allah sabar. Apa sabar? Dia menahan diri dari ujian itu, tidak bereaksi yang reaksinya menimbulkan murka Allah. Baik lisan maupun perbuatannya. Bapak naik mobil. Lalu disalip oleh orang dengan kencang, Bapak kaget. Puss. Apa yang Bapak bilang? Jujur. Apa Bang? Apa? Pokoknya isi ragunan lah. Iya tak? Betul atau enggak? Itu namanya tidak sabar. Karena dia bereaksi lisannya yang reaksinya menimbulkan murka Allah. Karena Allah tidak suka mengumpat. Atau sama dengan tadi menendang. Allah tidak suka. Jadi sabar itu dia tidak bereaksi yang menimbulkan murka Allah. Walaupun dia nggak suka. Dia nggak suka kejadian itu, mobilnya mogok, mobilnya kempes, dia nggak suka. Tapi dia tidak bereaksi yang menimbulkan murka Allah. Itu namanya sabar. Kita kesandung nih. Kan banyak orang kesandung sialan. Nah, itu nggak sabar namanya. Karena mulutnya bereaksi yang menimbulkan murka Allah. Ayo betul atau tidak? Yang lebih parah lagi, reaksinya dipukul itu, barangnya itu. Udah kesandung, nambah lagi tangannya mukul kan. Nah itu namanya tidak sabar. Kalau sabar itu Pak, dia tidak bicara yang menimbulkan murka Allah, fisiknya tidak bereaksi yang menimbulkan murka Allah. Dia tetap gak suka, gak mau kejadian itu, tapi dia tidak bereaksi yang menimbulkan murka Allah. Jadi lagi bawa mobil disalip, astagfirullah. Nah itu sudah sabar. Dia gak mau, tapi dia gak bereaksi yang menimbulkan murka Allah. Reaksinya malah istighfar. Itu namanya sabar. Nah, nanti bagaimana caranya agar kita bisa bersabar? Sabar ya. Nah belum nyampe ini. Ini saya baru menyampaikan sabar. Jelas? Jelas sampai sini? Baik. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, nih tolong perhatikan. Kata Ali bin Abi Thalib menantunya Rasulullah SAW. As-sabru minal iman. Bimanzilatir ra'si minal jasadi. Wala imana liman la sabra lahu. Ini renungkan, indah banget kata beliau. Sabar dan iman itu bagaikan kepala dan jasad. Sabar dan iman itu bagaikan kepala dan jasad. Oleh karenanya tidak beriman
dengan sempurna seseorang jika dia tidak memiliki kesabaran. Jadi sabar dan iman itu Pak seperti kepala dan tubuh kita. Kan gak mungkin orang punya tubuh gak punya kepala, atau punya kepala gak punya tubuh. Gentayangan itu namanya. Nah, sabar dan iman itu seperti kepala dan tubuh. Maka tidak mungkin ada iman tanpa sabar, tak mungkin ada sabar tanpa iman. Maka keduanya harus ada pada diri kita. Cuma kadang-kadang itulah yang membuat kita suka tidak sabaran. Kenapa? Belum diajarin gimana caranya sabar. Yang ngaji memang sabar, ntar dulu. Ya. Jelas ya? Jelas? Pertanyaan saya, sabar itu berat atau gampang? Gampang atau berat? Berat. Berat sabar itu. Nah iya, kalau bicara gampang semua. Karena itu ulama berkata, as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatih, walakin ahla awaqibuhu minal asal. Sabar itu Pak seperti buah yang sangat pahit. Orang tidak mau makan. Tapi hasil dari sabar jauh lebih manis daripada madu. Ketika diuji untuk sabar itu berat sekali. Tapi kalau dia bersabar, nanti hasilnya lebih manis daripada madu. Suami istri berantem, nggak sabar. Suami bilang talak, sudah nalak, baru nyesel. Oh masih talak raj'i Ustadz, sekali balik, oke. Besok berantem marah lagi gitu kan? Iya kan? Terus dia bilang apa lagi? Talak lagi. 2 kali Ustadz masih raj'i. Nggak sabar dia berantem lagi 3 kali, 9 bulan kemudian dia talak lagi. Talak dia. Maka itu sudah bain. Waduh nggak bisa balik lagi. Nah baru nyesel atau enggak? Baru nyesel. Nih ibu-ibu terutama nggak sabar dia berselisih dengan suaminya, lalu dia minta hulu, talak saya. Lalu suaminya bilang iya, jumhur ulama tidak bisa balik. Walaupun sebagian ulama mengatakan fasah, tapi jumhur tidak bisa balik karena itu sama dengan talak bain. Ayo, makanya sabar. Tapi kan kalau lagi marah nggak jatuh talak Ustadz. Iya ada pendapat itu, tapi tidak jumhur. Yang jumhur mau marah mau tidak ucapkan talak dia jatuh. Nggak mungkin ada orang talak itu dalam keadaan tidak marah. Misalnya sayang saya talak ya. Ada nggak begitu kira-kira? Nggak ada, nggak mungkin. Pasti orang nalak itu ya marah. Ya betul atau enggak? Maka jaga lisan. Seorang sahabat datang kepada Nabi, "Man najah? Apa keselamatan itu ya Rasulullah?" "Amsik alaika lisanak." Kontrol lisanmu, kontrol mulutmu. Halo? Ya. Jadi sabar gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Karena susah, Pak. Kalau mau tahu nih keutamaan sabar, karena susah pahalanya nggak ada batasnya. Saya tanya, sholat itu gampang apa susah? Kok nggak ada yang jawab? Sholat gampang atau susah? Gampang. Pahalanya jelas atau enggak? Ada batasnya enggak? Sholat berjemaah ada batasnya 27. Betul enggak? Sholat di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Haram 100.000. Sekarang saya tanya, kan pahalanya ada batasnya enggak? Ada, 1 huruf 10. Sedekah ada batasnya enggak? 1 sedekah 700. Tapi sabar enggak ada batasnya. Semua orang bisa sholat, bisa zakat, bisa apa? Baca Quran, tapi belum tentu bisa sabar. Ini ngaji semua orang bisa. Tapi keluar dari pengajian sendal injak udah nggak sabar dia. Ayo betul atau tidak? Nih ngajarin sabar nih Ustadz nih, ngajarin sabar. Keluar sendal Ustadz hilang, udah nggak sabar itu. Minta ganti lagi sama pengurus. Ya Allah. Nah inilah kenapa Pak? Sabar itu pahalanya nggak ada batasnya karena memang berat. Dari mana dalilnya? Quran surat 39 ayat 10.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh disempurnakan bagi orang yang sabar balasannya tanpa batas. Saya ulangi, sungguh disempurnakan bagi orang yang sabar balasannya tanpa batas. Itu Quran tuh, surat Az-Zumar ayat ke-10. Makanya dia nggak gampang. Kalau gampang Mbak, pahalanya bukan tanpa batas tapi kipas angin. Kalau gampang, makanya susah. Nah, baik. Kapan sabar itu dimulai? Nah, kata Nabi, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu pada kejadian pertamanya. Kalau pertamanya sudah nggak sabar, kesananya makin kacau. Kenapa? Mulut sudah terlanjur memaki, tangan sudah terlanjur nyakiti. Tapi kalau sabarnya dari awal, maka semuanya akan baik. Tapi kalau sabar itu tidak dari awal, selesai. Jadi riwayatnya begini sebenarnya. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Satu waktu Nabi itu melewati seorang wanita yang sedang menangis di tepi kubur. Jadi ada kuburan, ada wanita nangis di tepi kuburan itu. Anak laki-lakinya baru meninggal. Lalu Nabi datangi, ini dituturkan oleh sahabat Anas. Kata Nabi, ittaqillah, bertakwalah Bu. Wasbiri, sabarlah Bu. Karena wanita itu nggak tahu kalau itu Nabi. Kan wanita kalau lagi marah kan, wah pokoknya lupa segala-galanya lah. Terus dia bilang, ilaika anni, bahasa Indonesianya itu, pergi sana kamu dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena kamu tidak pernah ditimpa musibah seperti yang sedang menimpa diriku. Walam ta'rifu, tapi wanita itu nggak tahu kalau Nabi. Tapi Nabi digituin, Pak, ya Nabi pergi aja, Pak. Coba kalau Ustadz digituin, apa dia bilang? Ente tahu nggak? Ini Ustadz nih. Masya Allah, ente ngerti, ini kiai nih. Masa ente gituin katanya? Enggak Pak, Nabi pergi Pak, pulang. Diberitahu oleh sahabat Anas, ibu itu Rasul, ibu itu pergi ke rumah Rasul Pak, lari Pak. Lalu berjumpa dengan Rasul, dia katakan, maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innas sabra 'inda sadmatil ula. Bu, sabar itu pada kejadian pertamanya, pada benturan pertamanya. Kalau awalnya sudah sabar, insya Allah kesananya semuanya baik. Tapi kalau nggak sabar pada pada kejadian pertamanya, lisan sudah terlanjur nyakiti, perbuatan sudah terlanjur nyakiti. Betul atau tidak Pak? Yuk, sabar itu pada benturan pertamanya. Nah, ini penting untuk itu. Nah, karena itu juga dikatakan sabar itu kalau antum mau tahu, ya, bukan hanya pahalanya tanpa batas, bukan hanya pada benturan pertama. Sabar itu sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Pak, ada orang dizalimi. Ini ada orang dizalimi. Apa reaksi orang yang dizalimi ini? Satu, dia boleh mengklarifikasi bahwa saya tidak begitu. Yang kedua, dia boleh membalas yang seumpama. Tapi jarang orang kalau membalas seumpama, biasanya lebih. Iya kan? Yang ketiga, dia apa? Memaafkan dan bersabar. Dan kata Allah dalam Quran surat 42 ayat 43, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Akan tetapi bagi orang yang sabar dan memaafkan, itu adalah hal yang diutamakan. Adalah perkara yang diutamakan oleh Allah. Tapi ini enggak gampang. Tidak gampang. Sudah ada nih. Baik. Fadhal.
Sampai komat aja. Sampai komat aja. Sampai komat tambahin dikit deh. Enggak enak. Mereka kangen Ustaz. Anda teruskan sedikit ya Pak ya. Baik. Selanjutnya, kalau kita diuji oleh Allah agar kita bisa sabar, coba tiru apa yang disampaikan Rasulullah. Kata Rasulullah, ucapkan kata istirja dan berdoa kepada Allah. Apa itu kata istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalilnya sudah jelas ya. Quran Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila engkau ditimpa musibah, maka katakanlah sesungguhnya milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kembali. Ada satu kisah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang kisah Ummu Salamah. Pernah dengar enggak? Siapa Ummu Salamah itu? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya punya suami namanya Abu Salamah. Karena punya anak namanya Salamah. Ada riwayatnya begini. Kata Ummu Salamah, Ummu Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah istri Nabi, taqulu, beliau berkata. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ummu Salamah, sebelum saya pernah mendengar
Rasul bersabda. Ini sudah jadi istri Nabi tapi beliau bercerita begitu. Ma min abdin tusiba musibatun, tidaklah seorang hamba ditimpa musibah, fayaqulu, lalu dia kemudian berkata. Jadi seorang hamba kalau ditimpa musibah dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian diteruskan dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Ya Allah, berikanlah kami pahala atas musibah yang menimpa diriku dan gantilah untukku yang lebih baik. Maka Allah akan memberi pahala orang itu atas musibahnya dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Lalu kemudian Ummu Salamah mengatakan, qalat, kata Ummu Salamah, falamma tuwfiya Abu Salamah, ketika dulu Abu Salamah suamiku meninggal, kata beliau, qultu, saya berdoa kama amaroni Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah memerintahkan. Kalau engkau ditimpa musibah, kau katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Aku baca itu ketika siapa? Abu Salamah meninggal. Tapi penuh pertanyaan sebenarnya. Kenapa? Karena dia itu begitu cintanya kepada Abu Salamah, dan Abu Salamah itu orang yang sangat lembut, sangat penyayang. Maka ketika dia mau berdoa itu dia berkata, memang ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Emang ada orang yang lebih lembut dari Abu Salamah. Emang ada orang yang lebih bagus ibadahnya dari Abu Salamah. Sehingga dia pesimis, gak mungkin ada. Maka antum tahu, fa akhlafallahu li, lalu Allah menggantikan untukku Abu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi suaminya. Makanya kalau antum ditimpa musibah, antum bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hafal tak? Pakai bahasa Indonesia aja boleh? Boleh. Yang enggak boleh itu kalau pakai bahasa Indonesia lagi sholat. Nah itu baru enggak boleh. Ya, paham ya? Baik, alhamdulillah. Sudah dapat berapa, Pak? Sudah dapat banyak, cuman enggak dicatat. Baik. Yang terakhir, kalau kita diuji oleh Allah, ini saya belum menjelaskan gimana cara bersabar ya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, yang terakhir kita berintrospeksi diri. Ya, karena ujian itu kadang-kadang memang datangnya dari karena kita sendiri. Karena itu Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Quran surat 42 ayat 30, surat Asy-Syura. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Maka karena itu kita perlu berintrospeksi diri. Yang paling mutakhir deh Pak, jaga lisan. Ya Pak ya? Jaga apa Pak? Jaga lisan. Gara-gara lisan jangan begitu. Jaga nih lisannya, jaga. Maka ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Man najah? Apa keselamatan itu ya Rasulullah?" Qala, "Amsik alaika lisanak." Kata Nabi, kontrol mulutmu, jaga lisanmu agar engkau selamat. Jangan gampang bicara, jangan gampang ngomong kalau nggak ngerti. Kita nih kadang-kadang nggak paham, ngomong aja. Apalagi kalau sudah politik ya. Ya Allah, nyalain ini, nyalain itu, nyalain ini. Ini gara-gara si ini, gara-gara si itu. Antum tahu enggak? Man qala akhihi ma laysa fihi askanahullah radghatal khabal. Siapa orang membicarakan saudaranya yang kau bicarakan tidak pernah ada pada saudaramu, maka engkau akan ditempatkan di lumpur neraka.
Maka jaga mulut ini, hati-hati, hati-hati. Udahlah kalau soal politik nggak usah lama, nggak ngerti. Makanya kata Allah, semua yang keluar dari kita ini, ya, semua yang keluar dari lisan ini ada pertanggungjawaban di sisi Allah. Illa ladaihi raqibun atid. Bahkan Allah katakan dalam surat 17 ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak ngerti. Mata, telinga dan hatimu semua dimintai tanggung jawab oleh Allah. Taib, waktunya sudah habis, jadi tidak ada pertanyaan ya. Iya, memang waktunya terlalu singkat sih Pak. Minimal kajian itu 1,5 jam lah. Baru kemudian nyaman, ada pertanyaan. Saya juga tidak terlalu terburu-buru. Tapi memang ngaji maghrib sampai isya ya ginilah. Bapak yang penting masih mau ngaji ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat benar dari Allah. Ada lisan yang tidak baik, maafkan ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.